Nabi Muhammad jawab, cinta dunia dan takut mati. Sekarang umat Islam sebenarnya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu zaman sahabat dan salafus salih, ketika mereka kalah dalam perang, mereka mengatakan pasti karena kita jauh dari Allah. Maka kita harus bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lagi, setelah itu kami akan menang. Ini sunnah Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melawan, menang dalam perang. Bahwa makanya negara Utsmani itu 500 tahun. Negara sangat besar. Tapi karena ada pengkhianat dari dalam, akhirnya negara Utsmani jatuh. Sekarang di Timur Tengah, kebanyakan negara Arab menjadi sekuler, bukan dari konsep agama. Sebenarnya masyarakat bangsa Arab secara umum tidak mau. Mayoritas. Ada sebagian yang sangat bahagia, ya, tidak mau agama. Saya mau hidup senang-senang saja. Tapi mayoritas tidak mau. Mereka mau agama agar Palestina merdeka. Karena kami belajar agama. Kita juga belajar agama. Kita orang Muslim membaca Al-Quran, tahu apa itu agama Islam. Sekarang yang memposting tentang Palestina, yang mendukung Palestina seperti itu, dilarang. Tidak mau. Karena mereka tidak mau bangsa Arab bangun dan melawan pemimpin dulu, setelah itu membebaskan Palestina. Dan ini rencana dari Amerika dan Barat. Jadi solusinya, kita umat Islam mulai setiap orang dari dirinya sendiri untuk berubah. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Akhirnya insyaallah ketika masyarakat menjadi beragama seperti Palestina, ini masyaallah orang Palestina, ini rudal turun, bom, dia keluar dan mengatakan saya bersama perlawanan, insyaallah kalau meninggal akan syahid fi sabilillah, seperti itu. Karena bukan tidak suka dunia atau apa, kita di dunia hidup karena kita harus ta'mir di dunia. Kita harus membangun dunia. Tapi karena ini urusan agama, jadi harus berjihad, mati fi sabilillah. Solusinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Palestina akan merdeka, insyaallah. Ada lagi Pak tadi atau hanya ini saja? Kenapa Syiah? Ya subhanallah, Hizbullah di Lebanon Syiah, Iran Syiah, dan Houthi di Yaman Syiah juga. Tiga-tiganya mendukung Palestina. Saya tidak mau masuk dalam niat mereka. Jazakumullah khairan. Ini sebenarnya kami tidak dapat bantuan dari Sunni. Tapi pernah Khalid Mish'al itu pemimpin Hamas menjelaskan, ada yang bertanya kenapa Iran mendukung Palestina. Sebenarnya Yaman sama Lebanon itu perwakilan Iran juga. Setelah itu beliau jawab, katanya Syiah membantu Hamas atau perlawanan tanpa syarat, karena itu kewajiban umat Islam terhadap Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Nomor dua, karena nama Syiah di Timur Tengah tidak bagus. Pas sebut kata Iran atau apa, Iran itu kalau sebut di Emirat atau di Arab Saudi atau Mesir, di Palestina juga nama mereka jelek. Jadi begitu mereka mulai membantu Palestina, khususnya dalam perang ini orang hatinya berubah. Mulai fikir seperti tadi Bapak mengatakan, kenapa Syiah yang membantu? Itu yang Iran mau. Iran mau mempercantik nama mereka sendiri. Bikin nama mereka bagus antara umat Islam. Lihat negara Syiah itu, mereka yang membantu Palestina. Agar kita merasa suka dengan Iran. Jadi mereka punya alasan atau tidak, itu tidak efek sebenarnya di Palestina. Di Palestina mereka hanya kirim bantuan seperti bukan untuk masyarakat Gaza, itu untuk partai Hamas, Jihad Islami, partai-partai itu yang melawan Israel, untuk mungkin beli senjata atau produksi senjata atau ini untuk melawan Israel. Seperti itu. Sudah jelas Pak? Ada satu lagi? Iya, gitu ya. Mungkin ada satu lagi Pak yang ingin ditanyakan.
tentang Palestina. Karena kalau pertanyaan lebih mengenai insya Allah, karena sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu. Jadi mungkin sedikit tambahan. Jadi Iran dan negara-negara Syiah itu termasuk mungkin yang hari ini nampak di permukaan. Karena selain itu media-media mereka perangnya juga di permukaannya luar biasa. Tapi sampai detik hari ini penyerangan yang dilakukan Iran ke wilayah Israel sejak zaman lama sampai kemarin itu nyaris belum ada, kecuali satu kali pas beberapa komandannya Syiah yang berada di Suriah itu dibom tempat markasnya itu yang di dalamnya ada beberapa orang Syiah itu. Kemudian sekitar bulan Juli awal, seingat saya, itu mereka melakukan beberapa roket dari Iran dilancarkan ke wilayah Israel, tetapi yang sampai ke Israel cuma beberapa karena lainnya dihalangi dengan anti rudalnya Israel. Nah itu baru sekali itu. Tapi kecamannya ini sangat besar, kecaman dan pengen menyerangnya Israel, niki yang terbaca di dunia, seakan-akan mereka ini sudah menyerang sekian kali dan luar biasa. Tapi sekian tokoh Gaza itu pernah cerita baru kali itu yang pernah masuk. Wallahualam kalau seandainya setelah Ismail Haniyah ini terbunuh dan mereka punya rencana melakukan serangan besar ke Israel, sampai sekarang wallahualam belum terbukti mereka akan melakukan serangan tadi. Dan mungkin bisa jadi iya, tapi bisa jadi tidak. Tapi sekali lagi di sana ada ranah politik. Jadi bukan kepentingan agama, kadang ada ranah politiknya Israel, Iran ini untuk memberikan tekanan kepada dunia biar mereka seakan-akan mendukung perjuangan yang mereka lakukan. Wallahualam bishawab. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, satu kali lagi. Cukup? Cukup ya? Baik, kalau cukup, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح حالنا، اللهم اصلح حالنا، اللهم اصلح حالنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مهموما إلا وفرجت عنه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فعجله ويسره وبارك فيه يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan segenap doa yang beliau panjatkan dan mudah-mudahan menjadi doa kita semuanya. Dan jazakumullah atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian, dan kami mewakili teman-teman dari Suara Langit Indonesia. Apabila banyak salahnya kami mohon maaf, dan jazakumullah atas donasinya. Mudah-mudahan Allah balas dengan yang lebih baik, dan bagi yang tetap ingin donasi bisa menghubungi kami setelah kami akhiri.